Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan merangkai sebuah gambar rakitan, yaitu belt drive assembly, di mana kemarin sebelumnya kita sudah buat 5 komponen, yang mana yaitu pulley, lalu housing, base, shaft, ini bearing bus, shaft, lalu nanti kita akan membuat yang namanya gear, namun tidak seperti yang kita kira gear ya, karena kita sudah dapat terbantu di menu dalam assembly. Oke, nanti juga kita akan mengambil sebuah baut dan mur di content center. Oke, seperti apa langkah-langkah dalam merakit sebuah komponen gambar belt drive assembly ini? Berikut caranya. Yang pertama, kita tekan new pada menu di atas, kita pilih metrik, lalu kita pilih yang namanya standard mm.iam. Kita tekan 1 kali, lalu kita tekan di bawah ini create. Kita tunggu prosesnya. Nah, berikut tertampil gambar atau tampilan daripada yang akan kita lakukan perakitan. Nah, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan yaitu adalah memanggil atau mengopen semua komponen yang akan dirangkai. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita tekan place di tombol ini di pojok kiri atas, kita tekan place komponen, maka setelah kita tekan place maka akan mengarah ke folder daripada project yang sudah kita buat di folder pelatihan ini ya. Lalu kita pilih filenya yang hendak kita akan rangkai. Yang pertama adalah housing 2, pulley 2, shaft 2, lalu bearing bush 2, base 2. Jadi menyesuaikan ya dari apa yang sudah dinamai saja. Kenapa saya tidak memakai yang ada nomor 2? Karena yang tidak ada nomornya sudah terassembly di contoh yang sebelah kiri tadi. Lalu kita pilih. Ketika kita memilih supaya dapat terpilih semua, kita tekan tombol kontrol pada keyboard mouse atau tombol kontrol pada keyboard atau laptop kita. Kita tekan tombol kontrol, disingkat CTRL ya. Kita tekan tahan CTRL kalian. Lalu kita tekan mouse pada klik kiri bearing bus. Kita klik kiri lagi pada base. Kita klik kiri lagi pada housing. Kita klik kiri lagi pada pulley. Kita klik kiri lagi pada shaft. Seperti itu. Setelah kita klik kiri, kita lepas kontrol kita pada keyboard. Lalu kita lakukan yang namanya open. Kita buka. Kita klik kiri 1 kali. Maka akan tertampil gambar komponen-komponen yang sudah dibuat. Namun seperti ini kita perlu klik kiri 1 kali untuk bisa membuat komponennya menjadi tertampil di layar. Kita gunakan scroll untuk menjauhkan zoom in ya dan zoom out supaya dapat terlihat. Namun ketika kita klik kiri 1 kali tadi, masih ada bayang-bayang yang mengikuti arah kursor mouse kita. Maka kalau menghendaki pembukaan open itu ada banyak kopian, ada banyak yang dibuka, yaitu tercopy atau terduplicate secara 2, 3, 4, maka kita tinggal tekan klik kiri 1 kali sudah terduplicate 2 kali ya, seperti ini. Saya tekan klik kiri tadi ya. Nah, jika dikehendaki ada 2 komponen yang terduplicate atau tercopy. Nah, untuk membatalkan perintah yang ada di sini, kita tinggal tekan ESC saja pada keyboard ya. Kita tekan ESC. Nah, maka sudah jadi. Komponen yang 5 saja yang kita gunakan. Yang ini kita hapus dulu karena kita tidak menggunakannya. Kita klik kontrol. Seperti ini, kita tahan kontrol pada keyboard. Baik,
Langkah selanjutnya yaitu kita rangkai. Sebelum kita rangkai, kita lakukan yang namanya grounded sebuah benda, ya, dimana kesemua benda ini bisa digerakkan secara bebas. Nah, kita ingin bahwasanya ada satu benda yang tidak bisa bergerak secara bebas karena nanti posisinya kita rangkai supaya ada satu benda yang dijadikan patokan. Kita buat patokan bendanya adalah base. Kita klik kiri satu kali pada base, klik kanan, lalu kita pilih grounded. Yang ini kita klik kiri. Nah, maka grounded sudah tidak bisa bergerak secara bebas atau freedom. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan perangkaian. Terlebih dahulu yaitu adalah housing terhadap bearing bus. Kita masukkan bearing bus ke dalam housing. Ya, sebelum kita masukkan bearing bus, kita terlebih dahulu menggunakan free move pada komponen ini. Nah, ya. Kita putar menggunakan komponen ini, kita free rotate. Kita putar, kita cari lubangnya berada di mana. Oh, lubangnya ternyata di sini. Kita putar menjadi seperti ini. Harapannya lubang ini akan masuk di sini dan sekaligus poros daripada bearing bus ini akan masuk di dalam lubang housing, ya. Setelah putar selesai, kita putar seperti ini menggunakan free rotate. Kita tekan di skala arah, klik kiri atau ESC, sama saja. Lalu kita rangkai menggunakan constraint. Constraint kita klik. Nah, di sini kita gunakan yang namanya mid ya, mid. Kita letakkan sumbu pada housingnya ini, housing pada lingkaran kecil. Lalu yang kedua pada lingkaran atau lubang pada bearing bus. Yang ini ya, maka akan otomatis tersambung. Lalu kita lakukan yang namanya apply. Karena apa kok saya pilih apply? Karena prosesnya masih berlanjut. Lalu posisi ini menandakan bahwasanya lubang pada housing dan bearing bus itu sudah satu sumbu, satu garis sumbu. Langkah selanjutnya kita perlu menggaris sumbukan lagi, ya, permukaan lubang di luarnya bearing bus ini terhadap lubang di housing. Langkahnya kita tekan constraint kembali untuk mengikatnya. Kita pilih yang ini, ya, terhadap lubang housing. Nah, setelah itu selesai. Kita tekan apply atau OK, ya. Oke, maka bearing bus sudah terpasang pada puli. Baik, setelah itu kita masukkan, kita pemberian constraint shaft terhadap bearing bus. Kita masukkan bearing bus di permukaan host ini, shaft. Sebelum kita masukkan shaft, terlebih dahulu kita cek ukurannya, yang mana yang 50 dan 40-nya di mana. Kita gunakan inspect, measure, kita pilih ya. Kita pilih garis paling ujungnya ini terhadap ujung ini. Berarti ini 46. Berarti kalau 46, kalau kita lihat di gambar kerja, 46 berarti untuk gear, berarti di belakang permukaan yang bidang miring ini, ya, di belakang permukaan yang bidang miring. Jadi posisinya berarti ini berada di belakang. Oke, untuk lebih mudah kita lakukan free rotate pada benda ini. Kita free rotate pada benda ini karena ini tergandeng dengan bearing bus. Kita tekan bearing bus dan housingnya menggunakan kontrol. Kita free rotate. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Lalu kita lakukan yang namanya constraint. Kita klik constraint. Kita pilih yang insert. Ya, kita klik bidang ini terhadap bidang ujung yang ini ya, bidang ujung yang ini. Kita klik satu kali. Namun di sini kita masih memilih opposite, berarti di luar ya, di luar posisinya garis itu berada di luar. Namun kita pilih yang align, berarti garis itu sejajar.
Nah, seperti ini. Garisnya sama. Yang kita klik tadi ketemu dengan yang kita klik tadi pada poros, ketemu dengan yang kita klik tadi pada bearing boss. Lalu selanjutnya kita tekan apply. Nah, oke. Seperti itu. Jadi yang ini adalah 46 untuk bidang untuk gear ya, untuk gear. Kita cek ya, benar ya, 46 untuk gear bidang miring. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lakukan perangkaian base terhadap housing. Caranya kita masukkan, kita gunakan insert juga. Kita gunakan insert, kita pilih bidang ini. Nah, kita gunakan insert, namun di sini masih mid ya. Kita klik insert. Nah, lalu kita klik ini, bidang ini terhadap ujung bidang dalam insert yang ini. Ya, karena kan masuk ya. Karena kan masuk, jadi kita pilih yang ini. Nah, posisinya masih apa? Opposite. Opposite berarti berada di luar. Nah, namun kita menginginkan satu garis, berarti align. Nah, seperti ini ya. Lalu kita lakukan yang namanya apply. Lalu kita cancel. Jadi sudah selesai. Hampir selesai. Nah, kita putar menggunakan view cube ini atau F4 pada keyboard. Kita lakukan rotate seperti ini. Oke, yang terakhir adalah pemasangan puli terhadap ini, shaft. Pemasangan puli terhadap shaft. Oke, kita lakukan, kita putar terlebih dahulu, kita cari pasaknya, karena ini nanti pasak ini harus tegak lurus terhadap pasaknya puli terhadap pasaknya shaft. Ya, langkahnya yaitu menggunakan constraint dulu lebih dahulu, seperti ini constraintnya. Ya, bidang ini terhadap puli yang ini, ya, terhadap lubang puli yang ini kita klik. Lalu kita lakukan OK atau apply. Kita OK saja ya, kita OK. Nah, seperti ini. Kita OK. Itu tadi kita menggunakan mid ya, mid. Nah, sedangkan lebih efektif kalau kita menggunakan insert ya. Kalau kita menggunakan mid, maka derajat kebebasannya masih ada. Kalau kita menggunakan insert, dia tidak ada derajat kebebasannya, hanya bisa berputar saja, seperti ini ya. Tadi sebagian besar kita sudah menggunakan insert, jadi hanya bisa berputar. Oke. Setelah itu kita lakukan yang namanya ini. Kita di shaft ini kan pasti ada, kita cari di history browser bar. Nah, di sini ada insert, berarti insert yang untuk apa? Untuk housing terhadap shaft yang bagian sana ya. Nah, ini mid yang tadi. Mid yang tadi ya, diameter 50 terhadap lubang puli. Nah, ini kita delete. Namun kita gunakan yang namanya apa? Constraint. Kita pilih yang insert. Kita pilih bagian ini, bagian ujungnya ini pojok. Kita pilih bagian yang atas atau depannya ini ya. Nah, maka sudah jadi. Kita klik apply. Nah, posisi ini maka kita gunakan opposite, karena posisinya adalah terluar dengan terdalam ya, seperti bukan satu garis. Kita lakukan apply. Selanjutnya kita ini pasak ini harus satu garis lurus terhadap permukaan pasaknya poros. Ya, harus satu garis lurus. Nah, caranya gimana? Nah, kita lakukan penggeledahan seperti ini ya. Kita move, kita putar sampai di lubang. Apabila tidak kelihatan, nah, kita lakukan isolate terlebih dahulu atau divisibility, sehingga tampak
di sebelah mana si posisi daripada bearing tadi, posisi daripada shaft tadi, lubang shaft itu berada ya, berada. Oke, seperti itu. Tapi untuk cara yang lebih mudah, sebelum kita lakukan insert, kita delete dahulu insert tadi. Kita lakukan yang namanya ini. Oh, tadi kan permukaan shaft ya, keliru. Permukaan shaft. Ini kan tadi puli. Nah, yang ini kita delete. Nah, kita delete dulu, seharusnya sama. Tapi ini insert yang bagian sana ya, bagian sana. Oke, kita lakukan constraint terlebih dahulu terhadap ini. Kita lakukan flush bidang ini ya. Nah, seperti itu. Bidang pada pasak bagian itu berhimpit terhadap permukaan puli yang bagian ini, ya. Nah, yang bagian itu. Oke, bagian ini. Nah, constraint lagi yang bagian ini. Kurang sedikit. Nah, ya, satu kali terhadap bidang ini. Oke. Namun kita pilih yang flush, yaitu sejajar. Oke. Setelah itu kita klik apply. Nah, langkahnya sudah hampir jadi. Nah, setelah ini baru kita lakukan yang namanya apa? Insert. Ini untuk memudahkan kita dalam merangkai. Ya, bidang terluar ini terhadap bidang terdalam di permukaan shaft ya. Kita pilih yang ini, jangan sampai keliru ya. Oke, setelah itu kita tekan OK atau apply, sudah selesai. Perangkaian gambar komponen belt drive assembly sudah jadi. Tinggal apa? Tinggal kita lakukan yang namanya pengambilan komponen. Namun di sini kita belum. Lubang baut pada housing masih belum tersumbu simetri terhadap base. Ya, kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini dia masih tampak hitam, tidak berlubang ya. Kita arahkan ke front ya. Nah, di sini ya, dia masih tampak hitam. Nah, seharusnya dia harus seperti ini. Satu lubang terhadap apa? Satu garis sumbu terhadap base. Ya, kita lakukan satu saja pada lubang dari housing terhadap base. Seperti ini, kita lakukan mate. Nah, kita klik. Lalu kita klik lagi pada lubang housing. Lubang housing sudah kita klik. Lalu yang kedua kita klik lubang pada base. Ya, kelihatan ya seperti ini. Nah, kita tekan apply. Lalu maka otomatis housing tidak bisa berputar karena sudah satu garis sumbu terhadap salah satu lubang daripada base. Oke. Nah, sudah jadi. Selanjutnya